Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Setiawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Untuk memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merefleksikan diri melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Ada beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran yang selama ini diterapkan hanya untuk menjalankan tugas saja sebagai seorang guru, berupa aktivitas-aktivitas mengajar yang monoton itu-itu saja. Selalu mengerjakan LKPD dan hanya fokus pada pencapaian KKM saja. Kemudian, saya sering membandingkan murid-murid saya di kelas antara murid satu dengan murid yang lainnya. Saya pun kurang bisa memahami karakteristik peserta didik saya. Saya sering merasa gagal ketika terdapat murid yang tidak tuntas dalam penguasaan materi. Saya pun sering kesal dan memberi punishment atau hukuman saat murid tidak mentaati arahan yang diberikan dan tidak mengerjakan tugas. Dan pembelajaran yang saya lakukan itu masih berpusat pada guru atau teacher center, bukan student center. Hal-hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini antara lain, sebagai seorang guru, tugas saya tidak hanya mengajar tapi juga mendidik dengan konsep menuntun bukan menuntut. Saya menyadari bahwa setiap murid diciptakan Tuhan dengan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Proses pembelajaran hendaknya berorientasi pada murid, dengan cara memberikan kebebasan pada murid menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian saya jadi menghargai karakteristik belajar murid dengan memberikan reward berupa pujian agar mereka lebih termotivasi. Selain itu, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan memberikan games atau ice breaking untuk menjaga semangat belajar anak. Selain itu, sebagai pendidik, saya harus mampu menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, saya bersama murid membuat kesepakatan kelas, merancang rencana dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berorientasi pada murid. Selain itu, saya ingin mengintegrasikan pembelajaran berbasis kearifan budaya lokal. Selain itu, saya ingin menerapkan konsep merdeka belajar dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Selain itu, saya berusaha memahami karakter murid dan melakukan refleksi pembelajaran bersama-sama. Dan yang terakhir, saya tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah ada begitu banyak dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus kita terapkan di proses pembelajaran kita di kelas. Perlu diingat kembali bahwa anak tidak terlahir seperti kertas putih kosong yang dengan mudahnya kita isi gambar dan warna di dalamnya. Karena pada dasarnya setiap anak telah memiliki garis yang samar-samar. Tinggal bagaimana kita menuntun garis itu agar lebih jelas. Mengoptimalisasikan sisi kelebihan sesuai dengan minat, bakat, potensi, dan keunikan setiap anak. Kita harus mendidik mereka, bukan hanya membagi ilmu semata. Kita juga harus memberikan keteladanan, menuntun mereka untuk memiliki budi pekerti yang baik. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara,
Ada banyak perubahan pemikiran atau perilaku yang mulai saya lakukan. Beberapa di antaranya sudah saya sebutkan di atas. Oleh karena itu, saya pun berupaya untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas atau di sekolah saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.